Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi siswaku. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar bersama materi DDF atau dasar-dasar kefarmasian. Pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan tentang istilah-istilah dalam buku Farmakope Indonesia. Ada 11 istilah. Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan sampai poin ke-6. Kita lanjut pada poin ke-7, masih di bab yang sama, ketentuan farmasi dan farmakope. Kita lanjut istilah-istilah yang ada dalam buku Farmakope Indonesia. Sekarang kita masuk ke istilah yang ke-7. Di buku Farmakope Indonesia ada istilah presentase kadar. Apa itu presentase kadar? Ada 3 cara dalam presentase kadar yang dinyatakan dalam buku Farmakope Indonesia. Presentase kadar dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama ada persen B per B. Persen B per B. Apa itu persen B per B? Yaitu persen bobot per bobot menyatukan jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Jadi di sini bobot per bobot. Jadi gram per gram. Jadi satuannya nanti adalah gram per gram. Ya, 1 gram per 2 gram. Jadi padatan dengan padatan, persen bobot per bobot. Next. Yang kedua, persen bobot per volume. Persen bobot per volume menyatukan jumlah gram zat terlarut dalam 100 ml larutan. Jadi di sini bobot per volume. Jadi bobotnya gram, volumenya mili. Jadi gram per mili. Kalau yang tadi pertama bobot per bobot, gram dengan gram. Paham sampai sini ya? Ini berarti padatan dengan padatan. Lalu yang kedua padatan dengan larutan atau cairan. Next. Yang ketiga persen volume per volume. Volume per volume. Persen volume per volume menyatukan jumlah mili zat terlarut dalam 100 ml larutan. Mili dengan mili. Volume per volume. Ya, jadi ini presentase kadar, bisa bobot per bobot, bobot per volume, atau volume per volume. Bobot per bobot berarti padat dengan padat, bobot per volume berarti padat dengan larutan atau cairan, volume per volume berarti larutan dengan larutan. Itu pengertian dari presentase kadar menurut buku Farmakope Indonesia. Next. Yang ke-8, tangas air. Jadi di buku Farmakope itu ada istilah tangas air. Apa itu tangas air? Kecuali dinyatakan lain, tangas air adalah tangas air yang mendidih kuat dan stabil. Jadi airnya sangat mendidih kuat. Jadi tangas air itu khusus untuk air yang sangat mendidih kuat. Itu tangas air. Yang ke-9, tangas uap. Bedanya dengan tangas air apa? Kalau tangas uap adalah dengan uap panas mengalir, dapat juga digunakan pemanasan lain yang disertai pengatur suhu hingga suhu setara dengan uap panas mengalir. Jadi pakainya uap. Kalau di sini air yang mendidih kuat. Kalau di sini adalah uap panas mengalir. Jadi pakainya uap. Ya, jadi bedanya air dengan uap. Di tangas air pakainya air yang mendidih kuat, di tangas uap menggunakan uap panas mengalir. Ya, itu perbedaan intinya. Next. Yang ke-10, yang ke-8 wadah. Maaf, yang ke-10. Yang ke-10 wadah. Dalam Farmakope Indonesia, wadah itu ada minimal 7. Wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, wadah tertutup kedap, wadah satuan tunggal, wadah dosis tunggal, wadah satuan ganda, wadah dosis ganda, dan wadah tidak tembus cahaya. Ternyata ada 8. Jadi dalam buku Farmakope istilah wadah itu ada 8.
Bapak jelaskan satu persatu secara singkat. Wadah tertutup baik itu adalah harus melindungi, perhatikan yang warna merah, melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar. Jadi terlindung dari bahan padat dari luar dan mencegah kehilangan waktu penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Ini wadah tertutup baik. Jadi melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar. Bahan padat dari luar selama proses pengangkutan hingga distribusi. Itu wadah tertutup baik. Jadi wadahnya tertutup baik, mencegah isinya atau melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar. Contohnya salep amphoterisin B. Ini wadahnya wadah tertutup baik. Next, wadah tertutup rapat adalah harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan cair, bahan padat. Ya, di sini ada bahan cair, ada bahan padat, itu lebih sempurna dibandingkan tertutup baik. Kalau yang tadi baik hanya bahan padat, kalau wadah tertutup rapat bahan cair, bahan padat. Ya, jadi bedanya di situ. Ini bahan padat saja, kalau yang kedua bahan cair dengan bahan padat. Jadi lebih sempurna wadah tertutup rapat. Contohnya tablet amoxicillin dan kalium clavulanat, itu wadahnya wadah tertutup rapat. Next, wadah tertutup kedap harus dapat mencegah menembusnya udara atau gas lain. Tadi padat cair, sekarang kalau tertutup kedap mencegah menembusnya udara atau gas. Perhatikan ya, tadi yang Bapak warnai merah itu kata kuncinya. Tadi padat, cair padat, kemudian yang ketiga menembusnya udara atau gas lain. Mencegah menembusnya udara atau gas lain, itu wadah tertutup kedap. Next, wadah satuan tunggal digunakan untuk produk obat yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai dosis tunggal yang harus digunakan segera setelah dibuka. Jadi ketika dibuka harus segera, karena kalau nggak digunakan segera akan berpengaruh dengan isi dari zat itu. Jadi ketika dibuka harus segera digunakan. Itu wadah satuan tunggal. Ya, next, yang kelima, wadah dosis tunggal. Perhatikan, wadah dosis tunggal adalah wadah satuan tunggal yang digunakan hanya untuk parenteral, jadi hanya untuk disuntikan. Ya, hanya untuk disuntikan dosis tunggal. Contohnya di sini ada injeksi amfetamin, ya. Injeksi ini kan disuntikan. Jadi dosis tunggal, satuan tunggal yang digunakan hanya untuk parenteral, hanya untuk disuntikan. Next, wadah satuan ganda, wadah yang memungkinkan dapat diambilnya isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan mutu, kekuatan, kemudian zat. Jadi satuan ganda isinya bisa diambil beberapa kali. Ketika dibuka, diambil, tutup, kemudian diambil lagi, itu masih bisa. Itu wadah satuan ganda, memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali. Ya, itu wadah satuan ganda. Next, wadah dosis ganda, yaitu wadah satuan ganda untuk bahan yang digunakan tadi sama dengan dosis tunggal, jadi sama, digunakannya hanya untuk parenteral, cuma ini satuan ganda. Kalau yang tadi tunggal, satuan tunggal, ya. Sama, hanya untuk digunakan injeksi atau parenteral atau disuntikan. Contohnya injeksi atropin sulfat, ya. Wadah tidak tembus cahaya, ini adalah harus dapat melindungi isi dari pengaruh cahaya, jelas ya. Jadi isinya harus terlindung dari pengaruh cahaya dan dibuat dari wadah khusus yang dapat menahan cahaya. Jadi isinya tidak akan berubah karena terlindung oleh wadah yang tidak tembus oleh cahaya. Ini wadah tidak tembus cahaya. Banyak di apotek yang menggunakan wadah tidak tembus cahaya. Contohnya itu sediaan sirup. Ya, biasanya menggunakan botol-botol yang gelap biar tidak tembus cahaya. Contohnya dibukain hidroklorida. Yang terakhir atau yang ke-11, maaf ini salah. Yang ke-11 tadi, yang ke-10 adalah wadah, yang ke-11 adalah suhu dan kelembapan penyimpanan. Maaf salah ketik. Ada yang pertama dingin. Jadi suhu dingin itu tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Itu suhu dingin. Suhu sejuk antara 8 sampai 15 derajat Celcius. Suhu ruang tidak lebih dari 30 derajat Celcius.
Suhu ruang terkendali antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Hangat itu antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Panas berlebih di atas 40 derajat Celcius. Jadi untuk suhu sudah sangat jelas, ada suhu dingin, suhu sejuk, dan selanjutnya. Diperhatikan angkanya di sini ya, ada 8 sampai 15. Jadi kalau ada pertanyaan suhu 10 derajat Celcius berarti masuk suhu sejuk. Kalau ada pertanyaan suhu 23 berarti masuk suhu ruang terkendali. Suhu 29 berarti masuk suhu ruang. Suhu 45 berarti masuk panas berlebih. Ini istilah-istilah dalam suhu dan kelembapan penyimpanan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan paham, dan kita bertemu di minggu ke depan. Semoga dalam keadaan sehat. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Untuk tugas seperti biasa nanti Bapak akan share di Google Classroom dan akan Bapak share di grup WA. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.